Assalamualaikum, sahabat terpelajar. Ada satu beasiswa lagi yang ingin saya sampaikan. Kali ini adalah beasiswa yang bernama Orange Tulip Scholarship, dan salah satu universitas yang bisa Anda pilih adalah Maastricht University di Belanda. Nah, apa itu Orange Tulip Scholarship? Jadi OTS ini merupakan beasiswa yang dikembangkan dan dikelola oleh NESO Office ya, atau Netherlands Education Support Office, dengan negara-negara peserta. Nah, mana saja negara-negara peserta dari NESO ini? Yang pertama adalah Brasil, kemudian ada India, ada Indonesia, ada Korea, Meksiko, Rusia, South Africa, dan Vietnam. Jadi teman-teman, Indonesia merupakan salah satu anggota dari NESO. Oleh karena itu orang Indonesia atau warga negara Indonesia bisa ya atau berpeluang ya untuk mendapatkan beasiswa Orange Tulip Scholarship ini. Nah, apa saja ini ya hal-hal yang perlu kita ketahui ya dari program Orange Tulip Scholarship ini. Yang pertama adalah bahwa karena Indonesia merupakan salah satu negara anggota dari NESO yang berpeluang untuk mendapatkan beasiswa ini, maka untuk orang Indonesia yang ingin mendapatkan beasiswa Orange Tulip Scholarship ya, hanya 2 jurusan yang bisa dipilih ya. Yang pertama adalah jurusan hukum atau law, dan yang kedua adalah mereka menyebutnya sebagai FPN ya, atau Faculty of Psychology and Neuroscience. Jadi itu 2 bidang studi yang bisa diambil oleh mahasiswa Indonesia kalau ingin belajar di Maastricht University ya, untuk program master. Kemudian apa sih syarat-syarat ya untuk bisa melamar program ini? Yang pertama syaratnya adalah bahwa pelamar itu benar-benar warga negara dari anggota NESO ya. Jadi kalau Indonesia tadi adalah anggota NESO, maka pelamar itu harus benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah warga negara Indonesia ya, dan tinggal ya sedang tinggal di Indonesia. Jadi Anda tidak boleh tinggal di luar negeri kalau ingin mendapatkan beasiswa ini. Jadi Anda adalah orang Indonesia yang memang tinggal di Indonesia. Kemudian yang kedua, Anda memiliki bukti atau lulusan ya. Anda adalah lulusan dari universitas di mana negara di mana Anda tinggal ya. Jadi kalau misalnya tidak harus lulusan dari di mana Anda tinggal, tetapi harus lulusan dari non-Dutch University. Jadi Anda bukan lulusan dari negara Belanda. Jadi kalau Anda sudah pernah menempuh studi di Belanda sebelumnya, Anda tidak berhak untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi seperti saya tidak berhak untuk mendapatkan beasiswa ini kembali ya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, Anda tidak sedang ya atau tidak sebelumnya pernah studi di Belanda atau bekerja di Belanda. Jadi bekerja atau studi sebelumnya pun tidak bisa ya untuk mendapatkan beasiswa ini. Kemudian syarat yang berikutnya itu Anda memang telah diterima di master program, jadi program master pada universitas yang bekerja sama dengan NESO di Belanda. Jadi Maastricht University itu adalah salah satu universitas yang bekerja sama dengan NESO. Oleh karena itu untuk bisa mendapatkan beasiswa ini memang Anda sudah dinyatakan diterima di program studi master.
Nanti akan saya jelaskan nih kenapa kok syaratnya seperti itu ya. Oke. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, durasi ya. Durasi untuk menempuh studi master ini hanya 12 bulan. Ini sama persis seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa rata-rata S2 di luar negeri itu 12 bulan atau 1 tahun. Artinya 12 bulan itu yang nanti akan dibiayai. Kalau misalnya Anda harus tinggal lebih dari itu ya karena Anda mau menikmati dulu negara Belanda gitu ya. Nah, itu ya Anda harus menggunakan biaya sendiri ya dari tabungan atau dari uang saku yang Anda peroleh dari orang tua ya dan sebagainya, itu ya bisa saja. Tetapi yang jelas yang ditanggung oleh OTIS ini adalah 12 bulan itu ya. Kemudian berapa sih beasiswa yang nanti bisa Anda dapatkan kalau Anda lolos seleksi dari program OTIS ini. Nah, untuk akademik 2021-2022 itu di sini dijelaskan bahwa program ini memang tidak memberikan full scholarship, dalam artian tidak memberikan biaya studi ditambah dengan biaya hidup dan lain-lain, tidak ya. Tetapi Anda boleh memilih apakah Anda mau mendapatkan biaya studi full, jadi tuition fee yang sifatnya full scholarship, full di tuition fee-nya, ataukah full biaya hidupnya. Nah, Anda bisa memilih. Jadi kalau Anda memilih mendapatkan biaya hidupnya, ya, maka tuition fee-nya itu Anda harus membayar sendiri. Ya mungkin Anda mendapatkan dari institusi lain, misalnya tempat di mana Anda bekerja misalnya. Itu kan bisa saja. Dan sekarang ini kan banyak ya yang institusi-institusi yang mendorong stafnya untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri, sehingga 50-50 seperti itu ya. Jadi institusinya akan membayari biaya studi Anda, kemudian biaya hidupnya dibayari oleh OTIS, seperti itu ya. Atau sebaliknya, Anda memilih biaya hidupnya dibayari oleh OTIS. Maksud saya biaya hidupnya dibayari oleh institusi Anda, kemudian OTIS akan membiayai biaya studinya. Misalnya seperti itu juga bisa. Dan rata-rata itu 13.800 sampai 16.800 euro. Itu sangat tergantung dari biaya yang di universitas yang bersangkutan berapa tuition fee-nya. Jadi mereka kan biasanya kalau membayari tuition fee ya mereka akan langsung bayarkan ke universitasnya, seperti itu ya. Kemudian bagaimana sih prosedur aplikasinya? Nah, ini ada 2 step ya. Ada 2 step. Yang pertama ya itu tadi, kalau misalnya Anda mau mendapatkan beasiswa ini, Anda misalnya yang kampus yang Anda tuju adalah Maastricht University misalnya, maka Anda harus mencari informasi program S2 di Maastricht ya, kemudian Anda buka aplikasinya, kemudian Anda daftar dan Anda seleksi, Anda sertakan dokumen-dokumen yang mereka minta sampai kemudian Anda dinyatakan diterima. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan student ID ya, Anda sudah mendapatkan NIM ya, NIM nomor induk mahasiswa dari Maastricht University, maka nomor induk mahasiswa ini menjadi jaminan kuat ya untuk Anda nanti bisa diterima program OTIS ini gitu. Ya, jadi caranya itu melamar ke universitasnya dulu baru melamar beasiswanya. Nah, kalau diterima ya ada kemungkinan besar Anda akan mendapatkan beasiswanya. Seperti itu. Ya. Nah, setelah Anda dinyatakan diterima di Maastricht University-nya, baru kemudian Anda melakukan aplikasi OTIS-nya. Ya, sesuai dengan apa yang ada di website. Nah, nanti akan saya berikan link-nya ya. Kemudian seleksinya seperti apa sih ya? Nah, biasanya ini sekarang sedang open application ya. Jadi sekarang sedang dibuka nih call for application. Nah, aplikasinya itu sampai dengan untuk tahun ini ya, sampai dengan Mei 2021 ya. Anda harus sudah mengirim aplikasinya secara lengkap. Artinya gini,
Kalau Anda mau mendapatkan beasiswa ini, ya berarti kan Anda sudah harus daftar di Maastricht University-nya dan sudah diterima sebelum Mei ya. Sehingga nanti setelah sudah dapat student ID, Anda tinggal melamar beasiswanya. Jadi jangan sampai, jadi kalau Mei itu adalah terakhir ya, Mei 2021 itu terakhir ya, setidak-tidaknya di Maret ya atau April Anda sudah mengirim aplikasinya. Ya kalaupun Mei ya Mei, jangan Mei akhir begitu ya, nanti ya itu akan jadi pertimbangan tersendiri ya kalau Anda terlalu terakhir melamar ya. Kemudian Maastricht itu nanti akan memilih ya dari sekian banyak pelamar itu mana-mana yang memang memiliki potensi yang tinggi ya untuk diterima. Jadi ya tetap ada kompetisi ya, karena kan yang melamar juga sangat banyak biasanya ya. Oleh karena itu, kalau misalnya Anda sudah persiapkan baik-baik apa-apa saja yang menjadi kekuatan Anda, nah saya kira potensi untuk diterima juga akan sangat tinggi, karena kan Indonesia adalah negara target ya yang diberi beasiswa ini. Ya, kemudian nanti setelah itu jadi NESO dengan aplikasi saudara mempertimbangkan masukan dari Maastricht University of Maastricht ya, sehingga nanti Anda akan mendapatkan pengumuman dari NESO ya, apakah Anda diterima atau tidak. Dan biasanya pengumumannya itu akan diberikan pada awal Juni 2021. Ya, itu pengumuman apakah Anda diterima atau ditolak untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, kalau misalnya Anda diterima, nah Anda benar-benar harus berangkat ya. Jangan sampai Anda tidak berangkat, karena kalau tidak nanti Anda sendiri akan kena blacklist, kemudian institusi Anda juga akan kena blacklist. Jadi kalau Anda melamar beasiswa itu tidak boleh hanya sekedar main-main ya, tetapi harus benar-benar serius ya. Kalau diterima ya harus dijalankan. Seperti itu. Nah, itu adalah Orange Tulip Scholarships ya, yang bisa Anda pilih sebagai salah satu alternatif beasiswa untuk studi Maastricht di Belanda, tepatnya di University of Maastricht. Ya. Selamat mencari informasi dan selamat mengirim aplikasi dan semoga diterima. Salam.